Pemirsa, selamat datang di Investa News bersama saya Nisfatulin Fauzia yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 13 Agustus 2023. Berita pertama, indeks harga saham gabungan ditutup pada zona hijau di perdagangan hari Selasa. IHSG naik 0,52% atau 36,10 poin ke 6.957 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Equity Research Analyst Pintrako Sekuritas Alrich Pascal Stambolang memperkirakan IHSG cenderung bergerak mendekati level psikologis 7.000. Menurut Alrich, IHSG kembali membentuk rising window bersamaan dengan penguatan Selasa. Konfirmasi resisten breakout di 6.950 menjadi indikasi bullish continuation. Secara teknikal, IHSG masih berpeluang menguat ke kisaran level 6.975 di hari Rabu. Dari eksternal, salah satu pembalikan sentimen dipicu oleh keyakinan pelaku pasar terhadap potensi kenaikan terakhir The Fed rate di FOMC September 2023. Pasar juga relatif optimis terhadap potensi soft landing ekonomi di AS. Pandangan ini akan dipengaruhi oleh rilis data pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan sebesar 2,4% secara kuartal. Di kuartal kedua 2023 dibanding 2% secara kuartalan di kuartal pertama 2023. Dari dalam negeri, optimisme terhadap stabilitas ekonomi domestik dan outlook ekonomi Indonesia salah satunya masih ditopang oleh keputusan BI untuk menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Investment Analyst Infovesta utama Fajar Dwi Alfian menyebut IHSG besok berpotensi melanjutkan tren kenaikan dan berusaha menguji level psikologis 7.000. Kisaran pandangan perdagangan IHSG akan berada di 6.946 hingga 7.100. Menurut Fajar, sentimen positif dari Cina berupa pelonggaran pajak perdagangan saham dan melandainya yield obligasi AS di tengah antisipasi data tenaga kerja AS yang melandai. Berita selanjutnya yaitu harga minyak dunia naik pada hari Selasa 29 Agustus dipicu pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Seperti dilansir Reuters, harga minyak WTI untuk pengiriman Oktober 2023 naik 1,06 US dollar atau sekitar 1,3% menjadi 81,86 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober 2023 meningkat 1,07 US dollar atau sekitar 1,3% menjadi 85,49 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Nilai tukar dolar AS melemah pada hari Selasa dengan indeks dolar AS turun 0,58% menjadi 103,45 setelah data terbaru menunjukkan bahwa jumlah lowongan pekerjaan di AS turun pada Juli. Lemahnya pasar tenaga kerja mendukung Federal Reserve untuk memperlambat laju peningkatan suku bunga. Berita selanjutnya yaitu harga emas naik pada hari Selasa. Rally dolar Amerika Serikat dan imbal hasil US Treasury menunjukkan tanda-tanda kelemahan menjelang data inflasi dan pekerjaan penting minggu ini yang dapat menentukan prospek suku bunga. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,2% menjadi 1.922 US dollar per ounce troy pada pukul 8.14 GMT. Mendekati level tertinggi sejak 10 Agustus yang dicapai pada hari Senin, sedangkan harga emas berjangka AS naik 0,2% ke 1.950 US dollar. Menurut Kelvin Wong, harga emas mengalami aksi short covering oleh para spekulan karena resisten kunci minor di 1.907 US dollar yang bertepatan dengan MA 200 hari setelah melampaui. Membantu emas lebih jauh, dolar AS merosot terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, sementara imbal hasil US Treasury bertenor 10 tahun bergerak menjauhi dari level tertingginya sejak 2007 yang dicapai minggu lalu. Dolar AS yang lebih lemah cenderung membuat emas yang tidak menghasilkan bunga menjadi lebih murah bagi pemegang uang lainnya. Wong mengatakan komentar Ketua The Fed Jerome Powell mengindikasikan bahwa perang inflasi belum berakhir dan karenanya skenario pedoman stagflasi telah mulai merayap kembali, di mana hal itu mungkin mulai menarik sedikit permintaan untuk emas sebagai pengalih aset. Di antara serangkaian data ekonomi AS yang dijadwalkan akan dirilis minggu ini, fokusnya adalah pada ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, indeks harga PCE yang akan dirilis pada hari Kamis, dan laporan pengkajian non-pertanian pada hari Jumat.
Dengan kenaikan suku bunga, belanja konsumen cenderung melambat dan resesi menjadi hampir tak terelakkan, yang akan mengakibatkan penurunan imbal hasil obligasi dan dolar yang lebih lemah dan harga emas yang rebound, menurut Harsh dalam sebuah catatan. SPDR Gold Trust, dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung emas terbesar di dunia, mengatakan kepemilikannya naik 0,3% pada hari Senin. Di tempat lain, harga perak spot turun 0,2% menjadi 24,22 US dollar dan platinum turun 0,2% menjadi 96,23 US dollar, tetapi berada di dekat level tertingginya dalam sebulan. Palladium turun 0,4% menjadi 1.248 US dollar. Berita selanjutnya yaitu rupiah berpotensi lanjut menguat pada perdagangan hari Rabu 30 Agustus. Pelaku pasar mengekspektasikan adanya perlambatan tenaga kerja Amerika Serikat. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, menilai penguatan rupiah hari ini sejalan dengan meningkatnya ekspektasi investor terhadap perlambatan pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Data tersebut akan dirilis pada hari Rabu dan Jumat pekan ini. Mengutip Trading Ekonomi, pemerintah AS akan merilis serangkaian data tenaga kerja pekan ini, diantaranya ADP Employment Change dan Non-Farm Payroll. Menurut Joshua, dolar AS secara umum mengalami pelemahan terhadap sebagian besar mata uang Asia pada perdagangan hari ini. Pengamat mata uang dan komoditas Lukman Leong mencermati rupiah dan mata uang regional mampu menguat di tengah sentimen risk on dan dolar AS yang melemah. Penguatan rupiah di tengah antisipasi investor akan data tenaga AS yaitu job opening yang diperkirakan melemah. Lukman memperkirakan rupiah bisa melanjutkan penguatan di perdagangan hari Rabu. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada dalam rentang Rp15.200 per dolar AS hingga Rp15.300 per dolar AS. Menurut Lukman, investor menantikan data tenaga kerja AS lainnya yaitu ADP yang juga diperkirakan akan lebih rendah. Joshua turut melihat rupiah berpotensi melanjutkan penguatannya akibat kemungkinan perlambatan tren dari indeks harga perumahan di AS. Perlambatan indeks harga tersebut berimplikasi pada semakin melambatnya inflasi perumahan di AS. Pada akhirnya, perlambatan indeks perumahan AS akan berdampak pada penurunan inflasi lebih lanjut. Oleh karena itu, Joshua memprediksi rupiah bergerak di kisaran Rp15.225 hingga Rp15.325 per dolar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup menguat 0,21% ke level Rp15.260 per dolar AS di akhir perdagangan hari Selasa. Sejalan dengan penguatan rupiah spot, rupiah Gishidor Bank Indonesia ditutup menguat 0,20% ke level Rp15.263 per dolar AS. Berita tersebut menjadi berita penutup pada pagi hari ini. Saya Niswatun Fauzia, pamit undur diri. Sampai jumpa.